Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Teluk Bintuni menyerahkan 1 senjata api rakitan beserta peluru ke polisi. Gelombang mencapai 2 meter lebih, warga Mimika diminta waspada. Polda Papua Barat sita 26 kendaraan yang diduga menyalahgunakan BBM bersubsidi. Warga yang mendatangi sejumlah klinik di Merauke untuk divaksin terpaksa menelan kekecewaan karena stok vaksin kosong. Salah satunya di klinik Pratama Merauke. Banyak warga kecewa tidak disuntik vaksin padahal persyaratan perjalanan udara saat ini mewajibkan calon penumpang divaksin booster. Tadi mau rencana vaksin keberapa? Ketiga ya? Iya. Terus sudah cek? Sudah cek? Ya, kenapa katanya? Untuk mengenai pengecekannya ternyata dikatakan bahwa vaksinnya sudah habis. Vaksin habis. Ya. Jadi kita harus berpindah tempat lain. Oh gitu. Ini vaksin ketiga ya? Iya, ini vaksin ketiga. Rencananya mau digunakan untuk apa? Penerbangan? Mau ya penerbangan keluar. Oh, mau keluar ya? Iya. Mau vaksin? Ya, mau vaksin. Terus gimana? Sudah tanya? Belum ini, baru mau. Terus tadi sudah cek sini vaksinnya kenapa katanya? Habis? Habis ya? Ke sini dalam rangka mau apa ini Bu? Vaksin? Iya. Vaksin keberapa? Antar bapak sih ketiga sih. Oh ketiga. Ya. Terus kenapa katanya nggak ada vaksin? Nggak divaksin hari ini? Dari dinas katanya obatnya habis. Oh vaksinnya habis ya? Ya, habis. Nah rencana kapan lagi mau ke sini balik? Pokoknya tadi dari hari Senin sih. Oh hari Senin ya? Dinas Kesehatan Merauke memastikan vaksin akan dikirim dalam waktu dekat adalah jenis Moderna dan AstraZeneca. Baru kita mintakan juga AstraZeneca dengan Moderna. Pfizer-nya juga habis di provinsi. Rencananya kapan dok baru dapat disuplai kembali ke Merauke ini? Kita sudah mintakan dari kemarin, 2 hari lalu. Iya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Ya. Rencananya berapa banyak datang dok untuk vaksin ini? Kita mintakan kemarin itu Astra itu mungkin sekitar 220 vial, dengan Moderna 20 vial. Beda 40 ya dok? Dengan Sinovac. Ya. Dok untuk kebutuhan vaksin sendiri ini kan seiring dengan pemberlakuan booster untuk pelaku perjalanan kan meningkat dok. Kira-kira apa antisipasinya seperti itu kan semakin meningkat dok? Nah apa, kita mintakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kan begitu. Karena kita juga tidak bisa mintakan sembarangan. Maksudnya begini, kita mintakan, tetapi kalau expire ininya pendek, daripada nanti dia kadaluarsa dan dibuang percuma. Sehingga kita mintakan, ya kalau expire-nya panjang mungkin kita mintakan bisa lebih banyak. Tapi kalau expire-nya juga pendek, kita mintakan juga sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya. Kira-kira dalam minggu ini sudah bisa ada ya dok ya vaksinnya? Iya, nanti kita koordinasikan ke provinsi supaya bisa. Vaksinasi terus digencarkan Dinkes Merauke. Capaian vaksinasi booster baru mencapai 20% dari target 100.000 warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Stok obat malaria di Merauke mulai menipis. Saat ini Dinkes Merauke sedang menunggu pasokan obat malaria dari provinsi. Kadinkes Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan Dinas Kesehatan menunggu pasokan obat malaria dari Jayapura. Namun kondisi obat malaria di provinsi juga menipis. Itu kita juga dapat ini dari provinsi. Karena di informasi di provinsi juga ada stok yang berkurang. Itu program itu Obat program nasional. Jadi Program itu tidak kita beli. Jadi kita cuma mintakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tapi kira-kira untuk Merauke sendiri gimana untuk ketersediaannya cukup apa gimana dok? Untuk antisipasi lonjakan malaria ini? Saya pikir kan antisipasi lonjakan malaria bagaimana? Ya, maksudnya kan kita punya data epidemiologis yang selalu termonitor. Kalau ada kenaikan atau tidak itu bisa kita monitor. Ya, karena laporan dari setiap vaskes kan pasti ke kita. Rencana untuk pengiriman obatnya dari provinsi kapan dok artinya datang di Merauke ini? Saya kira secepatnya. Secepatnya. Ya, secepatnya. Kira-kira berapa banyak itu dok yang akan dikirim nantinya? Saya belum tahu persis, ya, karena saya harus mendapatkan laporan dari bidang terkait dengan permintaan yang diajukan.
Meski stok obat nyaris kosong, Pemda menghimbau warga yang sakit malaria tetap datang ke vaskes terdekat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Menjelang perayaan HUT RI pada 17 Agustus, penjualan bendera merah putih dan umbul-umbul mulai marak di Mimika. UC, salah satu pedagang bendera, mengatakan saat ini dia sudah mulai menggelar dagangannya kendati perayaan masih beberapa pekan lagi. UC dan pedagang bendera lainnya hampir setiap tahun menjual bendera. Pekerjaan ini sudah ia tekuni sejak tahun 2012. Menurut UC, tahun ini ia menjual berbagai motif bendera yang sebagian didatangkan dari Jawa. Harga bendera yang dijual bervariasi. Harga yang paling mahal adalah bendera berukuran 10 meter seharga Rp450.000. Sedangkan untuk harga umbul-umbul dijual seharga Rp60.000. 15 tahun lah dari 2010. Untuk tahun 2022 ini ada motif-motif baru? Ya, ini yang baru-baru sudah ini yang didatangkan dari Jawa langsung. Nanti kalau yang stok lama ini katanya mau ditarik. Nanti kalau ini dari jualan. Motif barunya apa yang baru? Macam bandir kecil itu, umbul-umbul, anggur gahayu, macam ikan laut, kuda laut. Ini kan yang kalau kayak gergaji ini stok-stok lama. Berapa dijual itu? Itu sekitar 60 kalau untuk harga jual. Kalau untuk harga nego nanti masalah gampang. 10 meter itu kita biasa jual 450. Jadi nanti kalau ada orang pesan bisa kurang, itu masih bisa ini. Murah itu paling untuk di motor sekarang kecil-kecil itu yang kendaraan roda 1, roda 2, roda 4 dari 30 sampai ke harga 100. Dari ukuran 90, 120, 150, 180 kita ada. Penjual pernak-pernik HUT RI menambahkan untuk saat ini belum ada pembeli. Biasanya pembeli mulai ramai antara tanggal 10 hingga 15 Agustus mendatang. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.